Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan surah Maryam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Profesor Kaididin Hafiduddin. Baik, kita langsung masuk pada pendahuluan. Yang pertama yaitu surah Maryam adalah surah ke-19 dalam Al-Quran. Ayatnya yaitu 98 ayat dan terkategori dalam surah Makkiyah. Fokus utama ayat ini yaitu mengenai kisah para nabi dan penegasan tauhid. Kemudian tujuan presentasi kali ini yang pertama yaitu menjelaskan isi dan kandungan utama surah Maryam, kemudian menguraikan nilai-nilai akidah, keteladanan, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir itu mengaitkan pesan surah Maryam dengan kehidupan masa kini. Oke, sekarang kita masuk ke struktur umum surah Maryam. Pada ayat 1-5, dalam surah Maryam menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria dan kelahiran Nabi Yahya. Pada ayat 16-40, yaitu mengisahkan kisah Siti Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Pada ayat 41-50 yaitu kisah Nabi Ibrahim dan dakwahnya. Sedangkan pada ayat 51-58 yaitu tentang kisah Nabi Musa, Nabi Ismail dan Nabi Idris. Dan yang terakhir pada ayat 59-98 yaitu peringatan hari kiamat, tauhid dan janji Allah. Surah Maryam dibuka dengan kisah penuh haru dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang sudah lanjut usia, sementara istrinya mandul. Namun di balik keterbatasan fisik dan usia, Nabi Zakaria tetap menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dalam ayat 1-6, ia berdoa kepada Allah dengan penuh harap, mengatakan bahwa rambutnya telah memutih dan tulangnya telah lemah. Tetapi dalam hatinya tak pernah putus asa kepada rahmat Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Dalam ayat 7-15 Allah memberi kabar gembira bahwa Nabi Zakaria akan mendapatkan seorang anak bernama Yahya, seorang anak yang suci, cerdas dan bertakwa. Maka Nabi Yahya diberi hikmah sejak kecil dan menjadikannya anak yang penuh kasih, penyayang kepada orang tua dan tidak sombong. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa doa adalah senjata orang beriman, bahwa harapan kepada Allah tidak boleh pudar meski secara logika terlihat mustahil, dan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menjadi pengingat bahwa keterbatasan manusia tidak membatasi kekuasaan Allah. Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berharap, dan Allah mengajarkan kepada kita bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang tetap yakin. Berikutnya adalah kisah Siti Maryam dan Nabi Isa. Jadi setelah mengisahkan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, surah Maryam beralih kepada tokoh utamanya yaitu Siti Maryam binti Imran, seorang wanita suci dan terpilih. Dalam ayat 16-21 Allah menggambarkan bagaimana Siti Maryam menjauhkan diri dari kaumnya ke tempat yang terpencil untuk beribadah dan menjaga kesucian dirinya. Di sanalah Allah mengutus malaikat Jibril dalam rupa manusia untuk menyampaikan kabar gembira. Inni rasulu rabbiki li'ahabalaki ghulaman zakiya. Siti Maryam pun terkejut dan berkata, bagaimana mungkin aku memiliki anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Tapi inilah bagian dari mukjizat Allah yang menunjukkan bahwa kehendaknya tidak terbatasi hukum alam. Ayat 22-26 menggambarkan kehamilan Siti Maryam dan penderitaannya yang sangat berat saat akan melahirkan. Sendirian di bawah pohon kurma, Siti Maryam bersandar dalam kesakitan dan berkata, andai aku mati sebelum ini terjadi. Namun Allah menenangkan Siti Maryam dengan memberikan keajaiban air dari bawah kakinya dan kurma segar yang gugur untuknya. Ini menunjukkan bahwa dalam kesulitan Allah hadir dan mencukupi. Puncak keajaibannya datang pada ayat 27-33 saat Siti Maryam kembali kepada kaumnya dengan menggendong bayi. Mereka menuduh dan mencelanya. Namun Siti Maryam tidak membela diri. Ia hanya menunjuk kepada bayinya.
Dan tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi berbicara membela ibunya, menyatakan dirinya adalah hamba Allah dan seorang nabi. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kisah ini menunjukkan 3 hal utama. Yang pertama, yaitu kesucian Siti Maryam sebagai simbol kemuliaan wanita yang menjaga kehormatan. Kedua, kelahiran Nabi Isa adalah mukjizat besar yang menandakan kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, Allah membela hambanya yang jujur dan bersih. Siti Maryam tidak membela diri dengan kata-kata, tetapi Allah sendiri yang mengirimkan pembelaan itu melalui lisan bayinya. Ini adalah pelajaran luar biasa bagi kita. Di tengah fitnah atau kesalahpahaman, jangan panik. Tetaplah jujur, bersih, dan sabar. Allah akan menurunkan pertolongan dengan cara yang bahkan tidak pernah kita duga. Pada ayat 88 hingga 95, yaitu berisi tentang tauhid dan penolakan kesyirikan. Jadi, surah Maryam tidak hanya menyuguhkan kisah-kisah penuh inspirasi dari para nabi dan orang saleh, tapi juga memuat peringatan keras bagi mereka yang menyimpang dari tauhid. Dalam ayat 88 hingga 95, Allah menolak keras anggapan bahwa Dia memiliki anak. Keyakinan semacam ini adalah bentuk syirik yang sangat besar, dan Allah menggambarkan betapa dahsyat dampaknya. Waqalu ittakhadhar rahman walada. Ucapan ini bukan hanya salah, tapi juga menyakitkan. Dalam ayat 90, Allah menggambarkan bahwa hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung runtuh karena mereka berkata bahwa Ar-Rahman punya anak. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya kesalahan dalam hal akidah. Mengatakan Allah punya anak berarti menyamakannya dengan makhluk, padahal Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tauhid adalah pondasi dalam Islam. Inilah nilai utama yang dijaga oleh para nabi dari generasi ke generasi, menyucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Selanjutnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada ayat 41 hingga 45. Setelah menegaskan pentingnya tauhid, surah Maryam mengangkat kembali teladan besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat 41 hingga 45, kita melihat bagaimana seorang anak yang beriman menasihati ayahnya yang masih berada dalam kesesatan. Nabi Ibrahim berbicara dengan lembut namun tegas kepada ayahnya yang menyembah patung. Ya abati, la ta'budis syaitan. Nabi Ibrahim tidak marah atau kasar, ia menyeru dengan penuh kasih. Wahai ayahku, aku khawatir azab menimpa dirimu, maka ikutilah aku agar engkau diberi petunjuk. Jadi begitulah seorang anak menunjukkan kepedulian terhadap keluarganya dengan tetap menjaga adab. Kisah ini bukan hanya tentang dakwah, tapi tentang cinta yang dibingkai oleh keimanan. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa tauhid harus disampaikan meski kepada orang yang paling dekat sekalipun, dan harus dilakukan dengan penuh hikmah, kelembutan, dan keberanian. Sayangnya, ayah Nabi Ibrahim menolak seruan tersebut dengan marah. Bahkan ia mengancam akan mengusir Nabi Ibrahim jika tidak berhenti berdakwah. Namun, Nabi Ibrahim tetap bersikap hormat, lalu memutuskan untuk hijrah meninggalkan kampung halamannya. Dalam ayat 46-50, Nabi Ibrahim digambarkan sebagai sosok yang tegas dalam kebenaran. Ia rela meninggalkan keluarganya demi menjaga keimanan. Dan apa balasan Allah? Allah memberikan keturunan yang mulia seperti Nabi Ishak dan Nabi Yakub, serta menjadikannya tokoh agung di dunia dan akhirat. Nilai utamanya adalah keberanian untuk memilih kebenaran meskipun berat. Ketika lingkungan tidak mendukung, kita diajarkan untuk tetap teguh, dan jika perlu, berhijrah demi menyelamatkan iman. Hijrah tidak selalu fisik, bisa jadi juga berarti meninggalkan pergaulan buruk, gaya hidup yang merusak, atau sistem yang tidak mendukung ketaatan. Ayat berikutnya yaitu kisah Nabi Musa, Nabi Ismail, dan Nabi Idris, yaitu pada ayat 51 hingga 56. Setelah kisah Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan beberapa nabi lainnya secara singkat, yakni Nabi Musa, Nabi Ismail, dan Nabi Idris. Masing-masing disebut dengan keistimewaannya yang berbeda. Namun satu hal yang sama, mereka semua dipuji oleh Allah karena keteguhan dalam menaatinya. Nabi Musa disebut sebagai orang yang dipilih Allah, dibicarakan langsung oleh Allah dan diangkat sebagai Rasul yang mulia. Kemudian Nabi Ismail dipuji karena jujur terhadap janji dan konsisten dalam salat serta memperhatikan keluarganya. Sedangkan Nabi Idris diangkat ke derajat yang tinggi karena kesolehannya.
Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa setiap nabi memiliki karakter khas yang dicintai Allah. Nabi Musa dengan keikhlasan, Nabi Ismail dengan amanah dan tanggung jawab, Nabi Idris dengan ketinggian derajat karena kesolehannya. Inilah teladan untuk kita dalam setiap peran hidup kita, apakah sebagai anak, pelajar, pemimpin, atau sahabat. Allah mencintai mereka yang setia dan bertanggung jawab. Nilai utama yang diajarkan yaitu keteguhan dalam menaati Allah dan menjaga amanah apapun yang kita emban. Jangan meremehkan tugas kecil, karena kesungguhan kita dalam menjalaninya yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yaitu peringatan tentang hari kiamat. Jadi setelah menyebut kisah para nabi dan orang-orang saleh, surah Maryam memberikan peringatan keras kepada generasi setelah mereka. Dalam ayat 59 dan 60, Allah menyebut adanya kaum yang datang setelah para nabi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka tersesat dan akan mendapatkan azab yang berat jika tidak kembali ke jalan yang benar. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Namun, di tengah peringatan itu Allah tetap membuka pintu harapan. Dalam ayat 61 hingga 63 disebutkan bahwa surga disediakan bagi mereka yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh. Surga itu adalah janji yang tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kemudian pada ayat 66 sampai 87 menyoroti kaum yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka berkata dengan sinis, apakah setelah kami mati dan menjadi tanah kami akan dibangkitkan kembali? Allah menjawab dengan tegas bahwa kebangkitan itu pasti. Semua makhluk akan dikumpulkan, tidak ada yang luput. Setiap manusia akan datang menghadap Allah secara sendiri-sendiri, membawa amalnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan sekedar tentang dunia. Ada hari perhitungan, hari ketika segala niat dan perbuatan akan diungkap. Maka jagalah salat, bersihkan niat dan jangan pernah lelah memperbaiki diri. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah, satu persatu, tanpa harta, tanpa pendamping, hanya amal yang kita bawa. Selanjutnya kita beralih pada pelajaran dan hikmah dari surah Maryam. Surah Maryam bukan hanya kumpulan kisah. Surah Maryam adalah peta petunjuk spiritual bagi jiwa yang sedang mencari arah. Di dalamnya terdapat pelajaran yang begitu dalam dan relevan untuk setiap zaman. Yang pertama yaitu pentingnya doa dan keyakinan. Ketika kisah Nabi Zakaria mengajarkan bahwa doa tidak pernah sia-sia. Meski secara logika mustahil, doa renta dan istri mandul, tapi ia memohon, ia tetap memohon dengan keyakinan penuh dan Allah menjawabnya. Inilah kekuatan doa, bukan sekadar permintaan, tapi wujud dari keimanan. Kemudian yang kedua, menjaga kesucian diri. Siti Maryam adalah simbol kesucian dan kehormatan. Ia dijaga Allah karena menjaga dirinya. Di tengah masyarakat yang menuduh dan mencaci, Siti Maryam tidak membela diri, tapi Allah membelanya. Ini pelajaran bahwa siapa yang menjaga kehormatan di jalan Allah akan dijaga dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid adalah fondasi hidup. Ayat-ayat surah Maryam tegas menolak semua bentuk syirik. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tauhid adalah akar dari segala kebaikan. Tauhid menguatkan hati, memurnikan niat dan membebaskan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Yang keempat yaitu kisah para nabi sebagai teladan. Setiap nabi dalam surah Maryam membawa karakter mulia. Nabi Zakaria yang penuh harap, Siti Maryam yang menjaga diri, Nabi Isa yang berbicara benar sejak bayi, Nabi Ibrahim yang berani berdakwah meski ditolak ayahnya, Nabi Musa yang tulus, Nabi Ismail yang menjaga salat, dan Nabi Idris yang diangkat ke derajat tinggi. Semua itu adalah cerminan, bukan hanya untuk kita kagumi, tapi untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi surah Maryam adalah surah tentang harapan, keteguhan dan keimanan. Ini menyentuh hati yang sedang lelah, menguatkan jiwa yang sedang ragu, dan membimbing kita agar tetap lurus di jalan tauhid. Kemudian di antara benang merah dari seluruh kisah dalam surah Maryam adalah janji Allah pasti benar. Allah menjanjikan keturunan kepada Nabi Zakaria
dan Allah menepatinya. Allah menjanjikan perlindungan kepada Siti Maryam dan Allah menepatinya juga. Allah menjanjikan kebangkitan dan hisab dan itu pasti akan terjadi. Maka siapapun yang mengandalkan Allah pasti tidak akan kecewa. Inilah prinsip utama yang mengokohkan jiwa orang yang beriman. Lalu bagaimana relevansinya dengan kehidupan modern? Yang pertama yaitu tentang menjaga iman di era modern, mana kita hidup di zaman ketika suara kebenaran sering dikalahkan oleh kebisingan dunia, media, tekanan sosial, gaya hidup, semua menjadi ujian baru bagi iman. Surah Maryam mengingatkan bahwa orang-orang saleh dulu juga diuji, bahkan lebih berat, namun mereka tetap bertahan. Maka tugas kita sekarang adalah meneladani mereka, tetap taat meski sendirian, tetap lurus meski arusnya kuat. Yang kedua, pendidikan iman dalam keluarga, yang mana Nabi Zakaria dan Nabi Ismail adalah contoh ayah yang saleh. Mereka tidak hanya beriman, tapi juga mendidik anak-anak mereka untuk taat kepada Allah. Disinilah pentingnya membangun keluarga yang berpusat pada tauhid. Keluarga bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat tumbuhnya iman. Yang ketiga yaitu Siti Maryam adalah teladan wanita muslimah. Di tengah gelombang tuntutan zaman terhadap perempuan, antara tuntutan untuk tampil sempurna, bebas tanpa batas dan melawan kodrat, Surah Maryam datang membawa figur teladan yang anggun, kuat dan taat. Siti Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatan, berani menghadapi fitnah, dan dipilih Allah untuk membawa mukjizat besar. Ini bukan hanya teladan bagi wanita, tapi juga bagi semua orang yang ingin menjadi integritas di tengah fitnah zaman. Yang keempat, yaitu keajaiban dan sains dalam pandangan Islam. Kelahiran Nabi Isa tanpa ayah adalah mukjizat. Ini tidak bertentangan dengan akal, tetapi melampaui batas akal. Yang mana surah Maryam mengajarkan bahwa sains dan iman tidak bertabrakan, tapi berjalan seiring. Sains menjelaskan bagaimana, dan iman menjelaskan mengapa. Dalam Islam, mukjizat tidak membatalkan rasionalitas, tapi mengingatkan bahwa ilmu manusia tetap terbatas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, surah Maryam adalah surah untuk semua orang, untuk yang berharap, yang diuji, yang berjuang menjaga iman, dan yang ingin mengenal Allah lebih dalam. Ia tidak hanya kisah, tapi cahaya untuk hari ini dan bekal menuju hari esok. Jadi surah Maryam bukan hanya kisah, tapi cerminan kehidupan. Ia adalah surah yang penuh keteladanan, keajaiban, dan nilai tauhid yang murni. Dari Nabi Zakaria yang berharap, Siti Maryam yang menjaga diri, Nabi Isa yang berbicara sejak bayi, Nabi Ibrahim yang berdakwah dengan cinta, hingga Nabi Musa, Nabi Ismail, dan Nabi Idris yang setia pada amanah. Semuanya adalah potret iman yang hidup. Surah ini mengajarkan bahwa keimanan tidak selalu berjalan mulus, tapi siapa yang tetap teguh, Allah akan menjaganya. Bahwa harapan tidak pernah mati selama masih ada doa dan keyakinan kepadanya, dan bahwa janji Allah tidak pernah dusta. Kisah para nabi dalam surah Maryam adalah inspirasi lintas zaman. Mereka tidak hanya hidup dalam sejarah, tapi hidup dalam hati kita, menjadi contoh, penenang, dan pengingat bahwa kita pun bisa menjadi pribadi yang dicintai Allah. Semoga setelah mempelajari kandungan surah Maryam ini, kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai Al-Quran, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan para nabi sebagai teladan dalam setiap langkah hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian video yang dapat saya berikan, pemaparan yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.